Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hasnita dengan NIM 9414230039 jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini saya akan memaparkan tentang apa itu saham, obligasi, dan reksadana. Baik, yang pertama kita masuk ke pembahasan tentang saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Pemilik saham berhak mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen, serta memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selanjutnya ada jenis-jenis saham. Yang pertama saham biasa, seperti pemegang saham pemilik hak suara dalam RUPS, dividen tidak tetap dan bergantung pada laba perusahaan, risiko lebih tinggi dibandingkan saham preferen. Yang kedua ada saham preferen, seperti memiliki saham atas dividen tetap, tidak memiliki hak suara dalam RUPS, lebih aman dibandingkan saham biasa. Karena memiliki prioritas dalam pembagian aset jika perusahaan bangkrut. Selanjutnya ada keuntungan investasi saham. Yang pertama capital gain, yaitu keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual saham. Yang kedua ada dividen, yaitu pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Yang ketiga ada hak suara dalam perusahaan atau untuk saham biasa. Selanjutnya ada risiko investasi saham, di mana yang pertama capital loss, yaitu kerugian dari penurunan harga saham. Yang kedua ada perusahaan bangkrut atau dilikuidasi sehingga saham menjadi tidak bernilai. Yang ketiga ada fluktuasi harga saham yang tinggi karena faktor ekonomi, politik, atau kinerja perusahaan. Baik, selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana dari investor. Investor yang membeli obligasi akan mendapatkan bunga atau kupon dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintah, yaitu diterbitkan oleh negara. Contohnya seperti surat utang negara atau SUN, obligasi retail Indonesia atau ORI, dan sukuk retail. Yang kedua obligasi korporasi, yaitu diterbitkan oleh perusahaan swasta atau BUMN. Yang ketiga obligasi konversi, yaitu bisa diubah menjadi saham dalam perusahaan penerbitnya. Yang keempat ada obligasi tanpa kupon atau zero coupon bonds, yaitu tidak membayar bunga berkala tetapi dijual dengan harga diskon dan dibayar penuh saat jatuh tempo. Selanjutnya ada keuntungan investasi obligasi, di mana yang pertama ada pendapatan tetap dari kupon yang dibayarkan secara berkala. Yang kedua ada keamanan lebih tinggi dibandingkan saham, terutama untuk obligasi pemerintah. Yang ketiga ada capital gain,
jika harga obligasi naik di pasar sekunder. Selanjutnya ada risiko investasi obligasi. Yang pertama ada risiko gagal bayar, terutama pada obligasi korporasi. Yang kedua ada risiko suku bunga, di mana kenaikan suku bunga bisa menurunkan harga obligasi. Yang ketiga ada risiko inflasi yang bisa mengurangi daya beli kupon yang diterima. Baik, selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang reksadana. Apa itu reksadana? Reksadana adalah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan dikelola oleh manajer investasi atau MI untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Selanjutnya ada jenis-jenis reksadana, di mana yang pertama itu reksadana pasar uang investasi pada instrumen jangka pendek seperti deposito dan obligasi jangka pendek atau kurang 1 tahun. Risiko rendah tetapi imbal hasil juga lebih kecil. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap investasi mayoritas pada obligasi dengan jangka waktu menengah panjang, risiko menengah dengan potensi keuntungan lebih tinggi dibanding pasar uang. Yang ketiga ada reksadana saham, investasi mayoritas pada saham, potensi keuntungan tinggi tetapi juga beresiko tinggi. Yang keempat ada reksadana campuran, kombinasi investasi pada saham, obligasi, dan pasar uang. Risiko dan keuntungan menengah. Selanjutnya ada keuntungan investasi reksadana, di mana yang pertama ada diversifikasi otomatis sehingga lebih aman dibanding investasi langsung di saham atau obligasi. Yang kedua ada dikelola oleh manajer investasi profesional. Yang ketiga, modal awal kecil bisa mulai dari 10.000 atau 100.000 rupiah. Selanjutnya ada risiko investasi reksadana, di mana yang pertama risiko pasar karena harga aset bisa naik atau turun. Yang kedua ada risiko likuiditas, terutama jika manajer investasi kesulitan mencairkan dana dalam kondisi pasar buruk. Yang ketiga ada biaya pengelolaan yang bisa mengurangi keuntungan. Baik, mungkin yang terakhir ada kesimpulan dari 3 pembahasan tadi, di mana yang pertama saham cocok investor yang ingin keuntungan tinggi dan siap menghadapi risiko besar. Yang kedua ada obligasi. Obligasi cocok bagi yang mencari pendapatan tetap dengan risiko lebih rendah. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana cocok untuk pemula atau investor yang ingin investasi tanpa harus mengelola sendiri. Mungkin itu saja yang saya dapat paparkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.